Halo, selamat siang sahabat-sahabat di mana-mana, kembali lagi dalam live ya. Dimanapun Anda berada, teman-teman, jumpa lagi dalam live streaming ya. Hari Jumat nih. Sudah Pak, sudah live nih Pak. Oke, kita tunggu sahabat kita ya. Salah satu teman kita atas nama TikTok Sumahan ya. Nama akun TikToknya Dr. Ono atau Durno. Dokter Ono. Kita tunggu. Jadi live TikTok kali ini teman-teman, kita akan membahas Yohanes 15 ayat 26. Saya akan mewawancarai seorang teman yang jelas dia seorang Kristen. Kita akan wawancara ya. Bagaimana pandangan Anda tentang Yohanes 15 ayat 26? Ya. Jadi Yohanes 15 ayat 26 ini ayat sering dipakai oleh oknum tertentu yang biasanya menyebut diri sebagai kristolog. Tentu yang biasanya menyebut diri klaim bahwa nah ini sudah gabung. Halo Pak Mr. Durno. Selamat siang Pak Fran. Selamat siang Mr. Durno. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Haleluya. Sehat-sehat ya Pak Fran. Ya sehat. Syukurlah jadi manusia ya. Nggak tahu besok. Sekarang yang jelas saya masih jadi. Iya, puji Tuhan. Ya, Pak Durno langsung aja ya. Kita ini lagi mau bahas. Jadi ceritanya Pak. Ceritanya khususnya di Indonesia ini cukup ada, tidak banyak tapi ya lumayan banyak ya. Oknum-oknum yang ngaku nyebut diri sebagai kristolog ya. Tapi kemudian mereka mengklaim bahwa Nabi Muhammad itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, dalam Bible. Dan ayat yang sering dipakai itu adalah Yohanes pasal 15 ayat 26, Pak. Itu perkataannya Yesus. Saya bacain dulu ya. Teman-teman yang punya Bible bisa disimak ya. Dibuka Alkitabnya. Ini perkataan Yesus Kristus dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 gini bunyinya. Dalam teks bahasa Indonesia. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, jadi ada 3 poin di satu kalimat ayat 26 nih Pak. Pertama, penghibur itu atau helper ya. Kalau dalam teks Yunaninya itu parakletos ya. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai helper, penolong. Ya. Pertama, penolong itu diutus oleh Yesus. Datang dari Bapa. Datang dari Bapa. Kemudian dia adalah roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ya, jadi pertama dia apa tadi? Diutus oleh Yesus, kemudian keluar atau datang dari Bapa. Dan yang ketiga, roh kebenaran tuh akan bersaksi tentang Yesus. Nah, bagaimana ceritanya nih? Saya heran kadang teman-teman yang ngaku-ngaku kristolog itu. Tiga poin ini tidak memenuhi syarat Nabi Muhammad semua. Nabi Muhammad bukan utusan Yesus. Nabi Muhammad bukan keluar dari Bapa. Dan Nabi Muhammad tidak dikatakan bersaksi tentang Yesus. Bagaimana menurut Pak Durno ini dengan Anda sebagai seorang Kristen atas tuduhan bahwa menurut Injil Yohanes 15 ayat 26 adalah nubuatan Nabi Muhammad. Bagaimana Pak Durno? Silakan. Saya wawancarai Anda. Ya, ngobrol Pak, bukan wawancara. Kita ngobrol santai. Ya, ayat tersebut itu sudah jelas bahwa roh kebenaran itu diutus oleh Yesus kan, kuutus. Jadi yang mengutus itu kan Yesus dan Bapa. Ya, apakah para teman Muslim ini mau menerima kalau Nabi Muhammad itu yang mengutus adalah Yesus gitu? Yang itu satu. Dan
Sama-sama Yohanesnya pasal 14:26 bahwa penghibur itu kan jelas ditulis yaitu Roh Kudus gitu. Bukan Muhammad gitu kan. Yohanes 14 ayat 26. Jadi tentang Roh Kudus itu kan penghibur itu kan mulai pasal 14 sampai 15 16 gitu ya. Nah ini di pasal 14 ayat 26-nya secara eksplisit sekali ditulis ya roh penghibur yaitu Roh Kudus gitu loh. Iya, iya, iya. Dan ya. Dan juga kalau diparalelkan lagi Yohanes kitab yang sama Injil Yohanes pasal 1. Jadi pasal 14 sama 16 sampai 16 itu ada hubungannya dengan Yohanes pasal 1 ayat 33. Dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, dialah itu yang mengacu pada Tuhan Yesus. Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini kaitannya di sini. Kalau pasal pertama itu yang mengatakan Yohanes Pembaptis, di pasal 14, 15, 16 itu Yesus sendiri yang menjelaskan bahwa setelah dia pergi kembali ke Bapa, dia akan mengutus roh kebenaran yaitu Roh Kudus, itu penghibur, Parakletos, yang oleh sebagian ulama Muslim dipelintir menjadi Perikletos. Perikletos itu kok mirip gitu loh. Parakletos dirubah menjadi Yunani Perikletos yang artinya itu yang terpuji. Jadi kok mirip sama nama Muhammad, arti nama Muhammad yang terpuji. Dan juga mereka melandaskan ini dari Al-Quran surah 61 ayat 6. Dikatakan di sana Isa juga berkata yang mirip dengan Injil Yohanes itu, tapi yang akan diutus setelah Isa itu adalah Ahmad, bukan Muhammad. Beda sekali, Ahmad itu yang paling terpuji. Kalau Muhammad itu yang terpuji. Ya beda kan Pak, seperti Pak Frans dengan katakanlah John itu kan sudah lain, ya kan? Pak Nyoto dengan Sunyoto itu kan sudah lain. Iya. Jadi bahwa bukan tuduhan. Kalau menyangka bahwa menggunakan Injil Yohanes untuk membenarkan bahwa yang diutus setelah Isa atau Yesus Kristus itu Muhammad, ya sama sekali tidak berdasar. Terlalu juga kalau ya memelintir lah. Kalau dikatakan ya apa itu kesalahan intelektual atau apa yang istilah yang Pak Fran gunakan waktu itu. Iya. Juga kalau boleh Pak Fran buka Matius 23 ayat 34. Iya. Matius 23 ayat 34, ya. Matius 23 ayat 34. Teman-teman yang ada Google bisa dibuka ya teman-teman ya. Oke, Pak. Iya. Bisa Pak Fran bacakan ini. Matius 23 ayat 34. Ayat 34. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Iya. Kalau seluruh dari pasal 23, aku di sini itu Yesus, Pak. Jadi dia bukan mengutip. Nah, kalau mengutip di Perjanjian Lama tidak ada ayatnya
mengutus orang bijaksana, ahli-ahli Taurat itu tidak ada. Jadi ini langsung perkataan Yesus yang mengatakan bahwa dialah yang mengutus kepadamu nabi-nabi. Itu paralel sejalan dengan Yohanes 15:26 tadi, bahwa yang mengutus nabi-nabi itu Yesus, bukan Muhammad. Apakah Muhammad itu ya para muslim sendiri yang menentukan gitu. Dan dialah yang mengutus Roh Kudus itu sendiri. Jadi selain nabi-nabi juga Roh Kudus itu sendiri. Nah, dalam hal ini Pak Fran bisa nggak jelaskan Roh Kudus itu menurut Pak Fran siapa gitu? Ya, oke. Tapi sebelum kita bahas Roh Kudus ya Pak, tadi saya mumpung masih ingat ya, tadi masih hangat ingatannya, mau mengingatkan teman-teman, jadi paralelnya Yohanes 15 ayat 26 yang mengatakan bahwa Yesus mengutus roh kebenaran itu dijelaskan di satu pasal sebelumnya, ayatnya sama. Jadi untuk mengingat, menghafal gampang teman-teman. Yohanes 15 ayat 26. Mundur satu, Yohanes 14 ayat 26 ya. Jadi di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan bahwa itu adalah Roh Kudus. Jadi yang disebut sebagai pneuma aletheia atau roh kebenaran, spirit of truth bahasa Inggrisnya ya. Itu yang dimaksud adalah yang sama yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 26. Yaitu Roh Kudus. Nah, terima kasih juga Pak Yono tadi memberi ayatnya bagus di Yohanes 1 ayat berapa tadi? 33 ya. Yohanes 1 ayat 3 itu Yohanes Pembaptis ya yang mengatakan bahwa ketika Yesus datang, Yesus akan membaptis orang dengan Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus ini sama dengan Roh Kudus yang dimaksud di Yohanes 14 ayat 26, sama juga yang di Yohanes 15 ayat 26. Nah, kira-kira itu. Kemudian nanti kita bahas Roh Kudus, Pak. Mumpung masih ingat lagi, mumpung belum flash out ya, belum lupa. Tadi menarik teman-teman. Jadi ketika diplesetkan dalam teks Yunaninya parakletos, kemudian artinya disamakan dengan periklitos. Itu sama orang mengartikan Dorahman dengan Doraemon. Ini hal yang berbeda. Iya. Mirip. Doraemon, Dorahman, atau Suparman di Jawa banyak orang namanya Suparman. Kemudian, ini pasti Superman ini. Itu sama. Suparman, Superman. Beda teman-teman. Meskipun dibunyikan mirip, tapi itu menunjuk kepada entitas yang sangat berbeda. Begitupun dengan istilah parakletos, yang artinya adalah helper atau penolong. Dengan periklitos, artinya adalah yang terpuji. Jadi cuma beda satu huruf saja memang mungkin ya. Para dengan peri, enggak, dua huruf. Para, A sama A. Peri, E sama I. Beda dua huruf aja ya. Tetapi maknanya ya beda jauh teman-teman. Doraemon jangan disamakan dengan Dorahman. Abdurrahman Wahid. Nggak bisa kita bilang. Presiden Doraemon. Nggak boleh. Ketika Abdurrahman Wahid, Gus Dur menjadi Presiden Abdurrahman Wahid. Nggak bisa kita samakan. Presiden Doraemon. Nggak bisa. Dorahman beda dengan Doraemon. Superman yang ada di film-film itu ya, beda dengan Superman. Nah, itu hanya sebagai ilustrasi teman-teman. Jangan istilahnya Pak Jurno tadi memelintir. Cuman ada satu hal yang bagus, saya pernah dengar, ada juga videonya saya sempat cuplik dan saya tampilkan di channel Warta Kabar Baik ya, di channel YouTube. Itu disampaikan oleh Ustadz Rizky ya, Moreh teman-teman, banyak yang orang nyebutnya Moreh. Ya. Ustadz Rizky itu tegas mengatakan, memberitahu teman-teman yang ngaku-ngaku muslim, sesama orang yang ngaku-ngaku muslim atau kristolog, janganlah caranya gitu ya. Memelintir nyari-nyari demi membenarkan suatu dogma, kemudian mencari-cari, mencomot, memaksakan, ini ayat buat Nabi Muhammad, Yohanes 15 ayat 26. Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk mengkritisi ya, sebelum nanti kita bahas tentang Roh Kudus ya.
Kita kembali ke Yohanes 15 ayat 26, teman-teman. Coba perhatikan baik-baik, teman-teman. Saya bacain pelan-pelan ya kalimatnya ya. Ini pendek kok. Jikalau penghibur, ya, penghiburnya teks Yunaninya parakletos. Jikalau parakletos yang akan kuutus dari Bapa. Jadi perhatiin. Kata kunci yang pertama. Parakletos atau penghibur atau penolong itu diutus oleh Yesus. Jadi kalau Anda, para kristolog-kristolog ngotot bahwa ini adalah Muhammad, konsekuensinya adalah Anda harus mengajarkan atau memiliki dogma juga bahwa Muhammad adalah utusan Yesus. Jadi kalau penghibur atau parakletos di ayat 26 ini Anda artikan Nabi Muhammad, artinya Anda mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju, harus juga mengklaim bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Yesus. Nah, tapi lucunya, kristolog yang mengklaim bahwa Yohanes 15 ayat 26 adalah menunjuk kepada Nabi Muhammad, nggak mau mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Yesus. Kemudian kalimat berikutnya, yaitu pneuma aletheias, ya. Pneuma itu spirit atau roh, aletheia itu kebenaran, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku, guys. Jadi kata kunci yang berikutnya adalah pneuma aletheia atau roh kebenaran itu dia bersaksi tentang Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah Anda mau mengakui juga? Ya, Anda orang-orang yang mengklaim bahwa Yohanes 15 ayat 26 adalah menunjuk kepada Nabi Muhammad. Apakah Anda juga akan berkata bahwa Nabi Muhammad hadir untuk bersaksi tentang Yesus? Kan enggak. Jadi lucu. Ya. Hanya yang dipakai kata parakletos yang dipelintir jadi periklitos. Tapi frase berikutnya seperti dikatakan apa tadi? Diutus oleh Yesus, keluar dari Bapa, bersaksi tentang Yesus. Itu tidak mau diterima. Jadi itu membuktikan bahwa dogma itu hanyalah omong kosong. Ya. Kejahatan intelektual kalau saya bilang. Ya, public deception. Kejahatan intelektual, teman. Ketika Anda memaksa, mencomot ayat ini untuk membuktikan ajaran Anda yang mengatakan bahwa Yohanes 15 ayat 26 adalah Nabi Muhammad. Itu keterlaluan. Ya. Nah, kemudian kita akan membahas Yohanes 15 ayat 26 tadi disebut pneuma aletheias atau roh kebenaran, sedangkan di Yohanes 14 ayat 26 juga itu menunjuk kepada Roh Kudus. Nah, maka tadi Pak Durno tanya, Roh Kudus artinya apa? Ruah, bahasa Ibrani, kalau bahasa Yunaninya pneuma. Itu artinya kuasa. The power, kuasa. Kudus kados, kuasa yang kudus, yang suci dari Allah. Jadi jawaban saya gitu Pak Durno. Roh Kudus adalah kuasa kudus dari Allah. Maka ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus mencurahkan kuasa kudus dan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ya, Roh Kudus berkarya begitu luar biasa. Yeah. Jadi Yesus mengirim Roh Kudus itu janjinya adalah Yesus mengirim pneuma aletheia, Roh Kudus atau Roh kebenaran setelah Yesus terangkat ke surga. Begitu Yesus terangkat ke surga, murid-murid tidak dibiarkan apa katakan, kamu tidak akan menjadi yatim piatu, tapi langsung Yesusnya terangkat ke surga, gantinya langsung ada, yaitu Roh Kudus. Nah, sedangkan Nabi Muhammad munculnya 600 tahun kemudian. Jelas bukan. Nggak nyambung jadi ya. Jaga sembung bawa golok. Nggak nyambung goblok. Gitu. Itu Pak, kalau menurut saya. Roh Kudus itu kuasa kudus. Yang bisa dicurahkan kepada siapapun yang diberi oleh Yesus. Satu contoh ketika penjara di lapas Kerobokan, saya dicurahi Roh Kudus langsung. Wih. Luar biasa. Nanti kapan jadi kesaksian tersendiri. Oke, lanjut Pak Durno. Tadi ayatnya bagus ya. Jadi teman-teman diingat untuk memahami Yohanes 15 ayat 26 ke Yohanes 14 ayat 26 dan kemana? Yohanes 1 ayat 33 dan Matius 23
ayat berapa tadi Pak? 34. Ya. Matius 23 ayat. Jadi Yesus itu 34. mengutus nabi-nabi, Yesus mengutus Roh Kudus dan sebagainya. Oke, lanjut Pak Durno. Iya, jadi tadi saya mau menyamakan persepsi dulu tentang Roh Kudus. Berarti kita sama bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa Allah ya. Segala sesuatu di Alkitab tentang Roh Kudus itu selalu dikaitkan dengan kuasa Allah. Yes. Berarti itu ya. Ayatnya Pak, saya mau tambahin boleh Pak? Oh, silakan Pak, silakan. Ayat tentang Roh Kudus. Nah, jadi teman-teman bisa buka di Kisah Para Rasul ya, pasal 2 ayat 22. Ini perhatiin. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Saya bacain ya, teman-teman. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Orang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Jadi ketika Yesus membuat mujizat, berjalan di atas air, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, ya, dan melakukan banyak mujizat-mujizat lainnya, itu sebenarnya yang melakukan adalah Allah, tapi dengan perantaraan Yesus. Nah, ayatnya di Kisah 2 ayat 22 ini. Nah, kenapa kok Yesus bisa melakukan itu? Nah, ini jawabannya ada di Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 ya. Saya bacain ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Iya. Maka, sorry, saya pakai kacamata tidak kelihatan. Dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Jadi Yesus bisa hebat, sakti, mandraguna. Kenapa? Di Injil Yohanes yang lain Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi ternyata Yesus bisa melakukan hal-hal mujizat yang luar biasa. Ternyata dijelaskan di sini. Karena Allah menyertai Yesus. Yesus diberi kuasa. Roh Kudus kuat kuasa. Jadi jangan heran ya. Yesus bisa menyembuhkan orang, mengusir setan. Ini jawabannya. Kisah 10 ayat 38. Karena Yesus diberi kuasa Allah. Nah, jadi itu tambahan Pak. Itu ada di Lukas juga ya. Di Injil Lukas juga dituliskan hal yang sama. Bahwa Yesus bisa berkuasa karena ada penyertaan atau kuasa Roh Kudus dari Allah. Nah, ketika Yesus diberi kuasa Roh Kudus, nah kuasa ini juga bisa diberikan kepada siapapun yang Yesus inginkan. Karena kuasa, Pak. Kuasa itu kan sifatnya begitu. Pak Yono memberi saya kuasa. Pak Fran ini tak kasih kuasa, nomor rekening sekian, ini nomor ATM-nya bisa silakan dipakai. Pak Yono ngasih saya cek misalkan, saya diberi kuasa memakai cek 1 miliar. Nah, saya sudah punya kuasa itu kan. 1 miliar. Walaupun bisa membagi-bagi sakarepku. Saya diberi kuasa 1 miliar, itu bisa saya bagi lagi. Anda masing-masing tak kasih 100 juta, ada yang tak kasih 10 juta, 5 juta, 200 juta, terserah saya. Nah, jadi otoritas dan kuasa. Iya. Ya, jadi kita satu paham Pak ya tentang Roh Kudus ya. Roh Kudus. Iya. Dan juga apa yang Pak Frans katakan itu merupakan penggenapan bahwa Roh Kudus, janji tentang Roh Kudus yang dikatakan oleh Yesus satu hari sebelum dia disalibkan itu digenapi 50 hari setelah dia berkata demikian gitu. Jadi enggak menunggu sampai 600 tahun, Mbak. 50 hari sudah digenapi firman-firman daripada Yesus itu. Jadi sekali lagi itu juga menepis tuduhan bahwa yang diutus itu para
Parakletos itu adalah Nabi Muhammad, yaitu salah ayat, Pak. Iya, memaksakan. Kalau istilahnya Moreh Rizki atau Ustadz Rizki itu yaitu memaksa. Ya. Persis, ya. Ustadz Rizki waktu itu ngomong, kita ini sebagai umat Islam kita harus pede. Ya, cukup Al-Quran dan hadis untuk mengenal Muhammad itu sudah cukup. Nggak perlu nyari-nyari pembenaran-pembenaran dari Bible, menurut dia begitu. Ya. Sehingga menodai teman-teman. Sebenarnya kalau Anda berusaha maksa mencari pembenaran tentang Nabi Muhammad, kemudian mencari-cari ayat di Alkitab yang nggak nyambung, itu bukan malah meneguhkan doktrin Anda, tapi malah mempermalukan. Kelihatan banget kayak maksa banget gitu loh. Nah, kalau di zaman dulu belum ada internet, ya, belum ada sosial media, belum ada segala macam seperti sekarang ya, teknologi informasi belum terbuka. Mungkin Anda bisa bohong begitu di satu desa bohong, nggak denger, nggak ada radio, nggak ada TV, nggak tersebar. Tapi zaman sekarang Anda mau mengatakan sesuatu hal itu langsung bisa di cross check. Orang sekarang nggak bisa bahasa Yunani misalkan. Anda mau tahu bahasa Yunaninya, Yohanes 15 ayat 26. Langsung cek di biblos.com, Bible Interlinear. Itu muncul semua. Siapapun Anda, mau anak SD, anak SMP, langsung bisa tahu. Teks aslinya begini. Nggak bisa dibohongi lagi. Kalau zaman dulu kayaknya mungkin masih bisa ya. Orang berusaha memelintir. Sekarang bisa langsung di cross check teman-teman. Ya. Oke, jadi intinya poinnya cukup jelas ya yang disampaikan Pak Durno bahwa terlalu falasi ya, terlalu ngawur kalau orang mengatakan bahwa Yohanes 15 ayat 26 adalah menunjuk kepada Nabi Muhammad. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Pak, silakan. Ya, setahu saya ada lagi satu oknum yang mengaku bahwa dia itulah roh penghibur itu namanya Mani, Pak, yang mendirikan agama Manichaean. Nah, zaman itu Manichaean juga dikenal sebagai Kristen. Dengan kata lain salah satu sekte daripada Kristen. Oh gitu ya. Jadi bukan pertama kali. Selain mengaku sebagai yang penghibur yang dijanjikan oleh Kristus, Mani ini juga mengaku khotaman nabiin. Jadi dia itu nabi terakhir. Nah, dua-dua pengakuan Mani ini itu masuk di Islam gitu. Nah itu ya biar Muslim yang menyelidiki kenapa ini kok ada paralel yang berapa Pak? Kenapa? Sekitar tahun berapa tadi Mani itu? Kalau Mani itu sekitar abad ketiga, jadi sekitar tahun 250-an. Ya, tahun 200. Ya. Oh, pengikutnya itu sekarang sedikit sekali, sisa-sisanya ada di Cina sana. Oh iya. Di Cina itu masih ada. Nah itu salah satu. Cuma pada zaman itu, zaman sampai abad ke-6, agama Mani ini tetap dikenal sebagai Kristen. Walaupun kalau Kristen mainstream, Kristen yang ortodoks, Katolik dan itu menyatakan kalau Mani ini ya bidat. Anehnya ya kenapa kok bahkan masuk di Al-Quran kan? Ajaran-ajarannya. Ya penyataan dan juga kitab yang dipakai itu Injil apokrif. Jadi seperti Injil Thomas itu juga dipakai oleh kaum golongan Mani ini. Oh iya. Satu hal lagi, Tertullianus yang mencetuskan istilah Trinitas itu ya, yang mungkin Pak Frans anti. Nah, Tertullianus sendiri itu pernah menuliskan tentang khotaman Nabi ini, tapi dia merujuk Daniel 9 ayat 24. Kalau dicek dalam bahasa Ibraninya, itu kata-kata yang dipakai juga khotam, Pak. Dalam bahasa Ibrani, khotam, ya. Artinya itu matrai. Jadi khotaman Nabi itu adalah
materai dari nabi-nabi. Cuma Tertullianus abad ketiga itu dia menyatakan Khotaman Nabiin yang mematraikan nubuat nabi-nabi ini adalah Kristus. Tapi diklaim oleh Mani, dan kemudian pada abad ketiga diklaim Mani, abad ke-6 muncul lagi di Al-Quran. Ya. Di surah 33 ya. Nyinggung sedikit soal Khataman Nabiyin ya. Ini agak di luar konteks, enggak apa-apa ya. Karena masih ada hubungannya juga dengan Nabi Muhammad ya. Jadi tentang ini menarik, Khataman Nabiyin ini sebagian besar ya, memang di Indonesia banyak orang yang menafsirkan itu sebagai penutup atau nabi penutup, kira-kira begitu ya. Tetapi Pak, nabi terakhir. Jadi setelah dia tidak ada lagi. Tapi Pak Yono, saya dulu waktu di Semarang, Pak Yono pernah ke Semarang juga ya, kalau nggak salah pernah ketemu. Saya pernah ke rumahnya Pak. Ingat di Pak Cahyadi. Ya, saya pernah ketemu Pak Dono. Pak Dono pernah ke Semarang. Nah, waktu saya di Semarang dulu, saya punya teman-teman, kumpulan teman-teman komunitas yang saya tidak bisa sebutkan ya. Mereka itu ngaku sebagai Islam ya, karena memang KTP-nya Islam semua. Tapi mereka begitu yakin bahwa memaknai Khotaman Nabiyin itu tidak boleh diartikan sebagai nabi terakhir. Karena khataman seperti yang tadi Pak Durno sampaikan, itu artinya dimeteraikan atau artinya disahkan sebagai nabi yang sudah istilahnya sudah khatam ya, tapi bukan sebagai nabi terakhir. Nah, teman itu memberi argumennya salah satunya gini Pak, di dalam surat 40 ya, surat 40 ayat 34 di Al-Quran, Yusuf, surat 40 ayat 34 ya, di surat 40 ayat 34, Yusuf itu Pak juga pernah dianggap sebagai rasul terakhir. Coba saya buka, saya bacain ayatnya. Entar. Saya bacain dalam ini bagus, menarik karena polanya selalu begitu. Orang-orang tuh polanya begitu. Ketika muncul satu rasul, kemudian ini terakhir, ini terbaik. Setelah ini tidak ada lagi. Selalu begitu. Ini 40 ayat 34 ya. Jadi begini. Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan. Tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadanya. Jadi ketika Yusuf datang sebagai Rasul, orang-orang nggak terima. Nggak percaya, kamu bukan Rasul, kamu bukan Nabi. Tapi begitu Yusuf mati, ya, dikatakan di sini, hingga ketika dia meninggal, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang Rasul pun sesudahnya. Jadi setelah Yusuf mati baru dianggap sebagai Rasul. Dan dibilang ini Rasul terakhir. Tidak akan ada Rasul, tidak akan ada Nabi lagi sesudahnya. Nah ternyata pola psikologis manusia yang suka mengkultuskan pimpinan itu begitu selalu Pak. Wah ini sudah terakhir, ini terakhir, ini terakhir. Selalu begitu. Ya, yang mengatakan ini kamu, berarti orang-orang yang nggak percaya ya. Iya, betul. Sedangkan kalau yang di Al-Ahzab itu yang di surah 33 itu kalau konteksnya dilihat itu Quran yang menyatakan bahwa Muhammad bukanlah seorang bapak tapi dia adalah Khotaman Nabiyin. Lah ya. Jadi otoritasnya beda Pak. Kalau yang untuk Yusuf itu kan manusia yang mengatakan. Maksudnya kalau gini. Maksudnya menafsirkan atau memahami, menerjemahkan istilah khataman nabiyin itu. Yang di surat 33 itu, apakah itu berarti harus diartikan sebagai nabi penutup? Gitu loh. Memang yang bicara Allah. Menurut Allah, Muhammad adalah khataman nabiyin. Tetapi kata makna dari khataman nabiyin loh. Materai. Iya, materai dari para nabi. Jadi apa ya? Dia
ini kalau dilihat kan sumbernya dari Daniel, bahwa Mesias itulah yang akan Dan mematraikan nubuah para nabi gitu. Daniel berapa Berasal tadi? dari sana. Kenapa? Dan Daniel 9 ayat 24. ya, teman-teman bisa dicatat ya ayatnya. Daniel 9 ayat 24. Ya, ini bagus. Iya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Iya, itulah yang dimaksud penggenapan. Jadi mematrai bahasa aslinya kotam, terus diartikan Tertullianus sama mungkin King James itu mematraikan. Jadi arti mematraikan itu menggenapi. Iya, iya, iya. Itu. Nah, Cuma makna menjadi lain kalau itu yang menafsirkan Muslim. iya. Muslim pun ada banyak Pak, artinya ada banyak kelompok yang bisa berbeda-beda ya. Buktinya waktu saya di Semarang itu kelompok Iya, betul, Muslim, betul. Ya. mereka ya khataman nabi itu bukan berarti nabi terakhir. Karena arti nabi itu kan pemberi peringatan. Iya. Jadi pemberi peringatan itu selalu diberikan di setiap zaman. Tidak mungkin manusia dilepas. Nah, pemberi peringatan kalau di Jawa, orang-orang Jawa yakin seperti Sabdo Palon, Ronggo Warsito, Joyoboyo, itu kan pemberi peringatan semua. Nabi kalau pakai bahasa Ibrani ya jadinya Nevi. Ya, jadi pemberi peringatan itu diberikan kepada setiap zaman, kepada setiap manusia, kepada setiap bangsa. Jadi tidak masuk akal kalau dikatakan Nabi Muhammad adalah pemberi peringatan yang terakhir atau seorang pemberi peringatan yang terakhir. Tidak bisa. Wong tafsirannya sudah beda-beda. Ya. Orang memahami hadis misalkan. Satu kelompok, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki aja bisa beda-beda. Maka Gus Islah dalam berbagai ceramahnya di TV, di mana-mana bilang, saudara-saudara, sudah sering saya katakan, bahwa kita ini bukan pengikut agama. Kita ini adalah pengikut tafsir agama. Dia bilang begitu. Nah, akhirnya bisa beda-beda. Yang satu yakin Muhammad Nabi terakhir, yang satu bilang bukan Nabi terakhir. Padahal sama-sama mengaku Islam. Nah, jadi ini sebuah fakta ya teman-teman. Fakta di lapangan begitu. Ya. Oke, silakan Pak. Jadi sekali lagi bahwa itu perbedaan ada di Muslim sendiri. Ya, kalau Kristen sudah fix juga bahwa yang dimaksud kota Nabi itu adalah bagi kita itu penggenap nubuatan ya Kristus sendiri, ya kan? Itu pernah ditulis oleh seorang yang dianggap tokoh gereja purba, Tertullianus. Itu tulisannya juga bisa diakses di internet. Gitu. Nah itu sekali lagi bahwa kita kalau itu ada kemiripan dengan Alkitab ya bahwa kalau Kristen sepakat kalau yang dimaksud penggenap daripada nubuatan para nabi ya Kristus. Nah kalau pihak Muslim terjadi perbedaan yaitu bukan masalahnya Kristen atau Bible itu aja. Seperti tadi itu Pak Periklitus sering diklaim sebagai Parakletos diklaim sebagai Nabi Muhammad, ya itu sudah bukan urusan kita itu. Iya, cuman menjadi Pak, bisa menjadi urusan kalau Pak Yono mengaku Pak Durno mengaku sebagai seorang Kristen, itu bisa menjadi urusannya Pak Durno untuk memberikan apologetika ya ketika dicomot ayat Bible Yohanes 15 ayat 26 sebagai ini menunjukkan kepada Nabi Muhammad. Nah, maka Pak Durno boleh dan wajib untuk meluruskan atau mengklarifikasi. Ya, maksud saya ini kan sudah dilakukan Pak Frans hari ini. Ya, setelah ini ya kalau ada tuduhan ini silakan memeriksa Injil Yohanes pasal ayat-ayat yang tadi Pak Frans berikan gitu.
Iya, iya. Oke. Oke, kita pikir cukup, Pak. Atau ada lagi yang mau disampaikan, Pak Durno? Cukup, Pak, cukup. Cukup ya. Di Ya, waktu yang akan datang, mungkin kita akan live lagi dengan tema Danter. Ada tema yang menarik ini yang Pak Durno tadi sampaikan apa itu? Membahas tentang enggak, Paulus dengan Taurat. ya boleh juga itu. Tuduhan Paulus merubah. Iya, iya, iya. Itu sampai hari ini tuh. Waduh. Paulus itu mm, mengajarkan orang untuk melanggar Taurat. Itu Iya. tuduhan yang keterlaluan. Itu kalau saya suka mengilustrasikan begini, itu tidak bedanya dengan tuduhan non-Muslim yang begitu yakin ngotot Nabi Muhammad adalah teroris. Kira-kira begitu, Pak. Iya, betul. Iya. Jadi nasibnya sama. Rasul Paulus Hmm. dituduh sebagai perusak Taurat, merusak ajaran Yesus. Itu sama dengan bobotnya dengan tuduhan non-Muslim yang menuduh Nabi Muhammad itu pembenci Yesus, Nabi Muhammad itu teroris, kira-kira begitu. Iya, kita Iya, akan bahas betul. pertemuan berikut. Paralelnya di sana. Iya. Oke ya, terima kasih ya teman-teman yang juga sudah tempat lihat live ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Dono. Kita sampai Oh, jumpa di terima kesempatan. kasih sama-sama. Iya, sampai ketemu nanti. Iya. Shalom, Pak. Shalom, shalom.